Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Rika Dinda Lestari, saya absen 29 dari kelas 1247. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Berikut penjelasannya. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Disebut demokrasi terpimpin karena pada kala itu demokrasi di Indonesia mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangatlah besar dan mutlak, sedangkan aktivitas partai dibatasi. Pada masa demokrasi terpimpin, dibentuknya beberapa lembaga negara, yaitu yang pertama, pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS dengan ketuanya adalah Khairul Saleh. Yang kedua yaitu pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. DPR dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden itu sendiri. Yang keempat yaitu pembentukan Front Nasional. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Yang terakhir yaitu pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli di tahun yang sama dengan programnya yaitu Tri Program Kabinet Kerja. Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian dari tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Yang pertama yaitu perjuangan diplomasi. Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukannya 2 tahap, yaitu tahap pertama Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan perundingan langsung dengan Belanda. Dan pada tahap kedua Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Namun kedua tahap ini mengalami kegagalan. Selanjutnya, konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambil alihan perusahaan milik Belanda. Pada bulan Maret 1962, diplomat Amerika Serikat mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Namun usulan tersebut tidak diindahkan oleh Belanda. Yang ketiga yaitu perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Perjuangan dengan diplomasi, politik maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur di Indonesia. Hingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata. Terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata guna penyelesaian konflik dengan Indonesia Belanda, antara lain Operasi Trikora, Operasi Komando Mandala, Operasi Banteng di Kaimana Fakfak, Operasi Serigala di Teninabuan dan juga Sorong, Operasi Naga di Merauke dan juga Kaimana. Akhirnya, perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Indonesia dengan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB.
Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa yang suram. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, berikut beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama yaitu pembentukan Bappenas. Pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menilai hasil kerja mandataris MPRS. Yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukannya devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu deklarasi ekonomi